hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan, penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh baik, sungguh baik, Kau yang hiasi kehidupanku, Tuhan. Kau yang warnai hatiku dengan kasih-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik bagiku. Aku ada hari ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teramat
Semuanya karena kasih-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Tak ada seorang pun yang dapat mengambil untuk dirinya sesuatu apapun, jika bukan surga yang mengaruniakannya. Semua dari-Mu, semua dari-Mu, pemberian-Mu Tuhan. Semua dari-Mu, semua dari-Mu, semua pemberian-Mu Tuhan. Oh, segala yang baik yang ku alami datangnya hanya dari-Mu Tuhan, bukan karena kuat gagahku atau karena kerja kerasku. Semua yang manis, semua yang baik, semuanya datang dari-Mu Tuhan. Pemberian-Mu bagiku, dan ku bersyukur. Terlalu banyak yang Kau perbuat di hidupku, di hidupku. Tiada terhitung semua kebaikan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
saudara. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Saya percaya sore hari ini Roh Kudus bukan hanya ada di gedung gereja ini, tapi Roh Kudus ada di dalam setiap rumah Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Mari kita menari bagi Tuhan. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka dengan segenap hati kita mau memuji nama Tuhan. Pilih Roh Suci, pilih Roh Suci, makaryo mana kulo memuji Gusti kanthi sukoreno. Awit Roh Suci makaryo mana kulo gesang langgeng ayem tentrem selamiyo. Sama-sama katakan Roh Suci, oh Roh Suci, makaryo mana kulo. Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci, makaryo mana kulo. Kembali katakan pilih Roh Suci makaryo mana kulo memuji Gusti kanthi sukoreno. Awit Roh Suci, awit Roh Suci makaryo mana kulo gesang langgeng ayem tentrem selah. Mari dengan penuh percaya katakan Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci, makaryo mana kulo. Oh Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci, makaryo mana. Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci. Ini yang kami rindukan Tuhan. Bertata atas hidup kami Roh Kudus. Roh Suci, oh Roh Suci, makaryo mana. Kembali katakan pilih Roh Suci, pilih Roh Suci, makaryo mana kulo memuji Gusti kanthi sukoreno. Awit Roh Suci, awit Roh Suci, makaryo mana kulo gesang langgeng ayem. Mari yang merindukan Roh Kudus, sama-sama kita katakan secara Roh Suci, oh Roh Suci, makaryo mana kulo. Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci, makaryo mana. Mari biar gereja Tuhan katakan Roh Suci, oh Roh Suci, makaryo mana kulo. Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci, makaryo mana. Mari sekali lagi Bapak Ibu saudaraku. Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci, makaryo mana kulo. Roh Suci, oh Roh Suci, makaryo mana kulo. Makaryo mana, makaryo mana kulo.
Sorak-sorak bagi Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita percaya saat Roh Kudus bekerja, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kerinduan hati kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber kekuatan bagi hidup kami. Menyenangkan-Mu itu yang jadi kerinduan kami Tuhan. Mari bersama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, amin. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku mari bersama-sama katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu. Ya, itulah kerinduan hati kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Mari dengan segenap kerinduan sama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin, amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Oh Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Amin Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, amin. Agar aku mari saudaraku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu. Ya Tuhan, senangkan hatimu. Hanya itu menyenangkan-Ku Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu, haleluya, haleluya, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan. Inilah kerinduan kami malam hari ini Tuhan. Biar pujian kami, biar penyembahan kami menyenangkan-Mu Tuhan. Biar manis Kau dengar Tuhan. Hanya menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya
secara jemaat Tuhan menyenangkanmu. Amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Inilah alasan kami hidup Tuhan. Senangkan hatimu. Kami bawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biar manis kau dengar Tuhan. Menyenangkanmu, yes, senangkan. Haleluya, haleluya, itu kerinduan. Menyenangkanmu, oh, senangkan. Amin.
Tuhan. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan. Amin. Engkau Allah yang menopang kami, Amin. menguatkan kami, memulihkan Amin. hidup kami. Amin. Kuasa-Mu nyata dalam kelemahan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Amin. Amin. Kuasa-Mu nyata atas hidup kami, Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, Amin. tempat persembunyianku.
lebih lagi menikmati Iya. Engkau Tuhan. Haleluya. Kerinduan kami menjadi bejana-Mu yang indah. Amin, amin, Biarlah setiap kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. amin. Inilah kami Tuhan. Yes. Kami bersyukur. Kekuatan Di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Amin Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, Rasakan hadirat-Mu. Oh, takkan ku melepas. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersifat dan murapi. Haleluya Yesus. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Kami buka hidup kami, hati kami. Amin. Urapilah hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya ada rema yang akan kami tangkap Haleluya. malam hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan kami lebih besar dari setiap Amin. masalah dan pergumulan kami. Hati kami terlebih rindu untuk duduk diam dan menerima firman-Mu. Itulah sumber kekuatan bagi hidup Amin. kami. Biar hidup kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu mengajari kami untuk hidup semakin sempurna seperti Haleluya. Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam, terima firman-Mu malam hari ini. Di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Saya ucapkan selamat malam bertemu dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Doa, harapan dan iman saya semua selalu menikmati bagian dari berkat Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini saya mengangkat tema firman Allah yaitu Yesus bagianku. Mari saya ajak saudaraku untuk membaca dari Mazmur pasal 23. Mazmur yang sangat terkenal dan mungkin semua hafal dengan ayat-ayat ini, yaitu berbicara tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Mari saudara kita membuka sama-sama Mazmur pasal 23. Kita mulai baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara perhatikan baik-baik dari ayat ke ayat, nanti kita akan diberkati dari kebenaran firman Allah yang ada di dalam Mazmur 23 ini ya. Saya bacakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, sebuah mazmur yang begitu indah, yang begitu luar biasa kalau kita betul-betul meresapi, merenungkan ya setiap perkataan dan kalimat dari ayat ke ayat. Ini mazmur yang begitu memberkati. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang menarik buat saya malam hari ini, saya mau ajak saudaraku untuk merenungkan ayat ini yang mungkin ayat ini sudah sangat familiar sekali, hafal semua, bahkan ada lagunya kan juga, Tuhan adalah gembalaku, bahkan ada beberapa versi dari lagu ini. Saudara, coba kita renungkan di ayat yang pertama, apa yang Daud katakan? Saudara, Daud mengatakan demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, coba kalau kita lihat dari judul perikop, di sana dikatakan Tuhan gembala yang baik. Betul saudaraku? Sebetulnya Daud juga bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik.
Daud bisa berkata demikian, Tuhan adalah gembala yang baik. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, tidak demikian dengan apa yang Daud katakan. Daud mengatakan, dia lebih memilih mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Wah, ini saudaraku, kalaupun Daud berkata Tuhan adalah gembala yang baik, enggak salah. Amin saudara, enggak salah. Tetapi dari Mazmur ini, Daud tidak mengatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Tapi Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Beda atau enggak saudara? Beda atau enggak saudara? Bapak Ibu yang saya kasihi, tadi saya ambil dari dompet saya. Dari dompet itu saudaraku. Saudara tahu ini apa kalau saudara sebut? Yang di sini ini apa? Di sini ini apa? Ini KTP. Ini KTP. Semua katakan ini KTP. Tapi saya, ini KTP saya. Yang di belakang sana, wanita yang paling cantik sedunia, ya karena istri saya saudaraku. Itu istri yang baik. Tetapi saya lebih memilih mengatakan, itu istri saya. Jadi bukan hanya dia baik, tapi dia menjadi bagian dalam kehidupan saya. Itu loh yang dikatakan Daud. Saudara, saya mau ajak saudara malam hari ini. Engkau bukan hanya mengenal Tuhan adalah gembala yang baik, tapi dia adalah gembalaku. Amin saudara. Dia istri, tapi dia istriku. Dia istri yang baik, tapi dia istriku. Dan di sini tentunya banyak istri. Di sini banyak suami. Tapi sekarang coba lihat yang sekarang sedang duduk suami istri, katakan, dia adalah istriku yang baik, dia adalah suamiku yang baik. Sama malam hari ini. Saya rindu mengajak setiap saudara bukan hanya tahu, mengenal dan percaya Tuhan adalah gembala yang baik, tetapi kita mau katakan dia adalah gembalaku. Di dalam gembalamu ada bagian yang baik. Di dalam dia gembala kita, gembalaku. Dia menjadi bagian dalam hidupku. Engkau menikmati kebaikan Tuhan. Engkau menikmati kasih sayang Tuhan. Bukan hanya kita mengenal Tuhan yang penuh kasih sayang, tapi dia menjadi bagian dalam hidupku. Ini loh saudara bedanya. Ini bedanya. Sama kayak tadi pujian katakan, kekuatan di jiwaku. Bukan hanya tahu Tuhan itu kekuatan, tapi Tuhan adalah bagianku. Dia gembalaku yang memberi kekuatan. Bukan hanya aku tahu dia sumber kekuatan, tapi kekuatan Tuhan itu menjadi bagianku. Saudara, ini yang Daud rasakan. Mazmur ini bukan hanya sekedar syair, sekedar mazmur, tapi saudara perhatikan. Daud bisa memilih ngomong Tuhan adalah gembala yang baik, tapi Daud lebih memilih dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Ini perbedaannya saudara. Dengan dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, artinya pada dasarnya Daud sedang memberikan sebuah pernyataan. Ya, bisa ditayangkan. Daud sedang memberikan sebuah pernyataan bahwa dia katakan gembalaku berarti Tuhan itu yang maha kuasa, dia menjadi bagianku. Amin saudara. Yang saya kasih tadi ilustrasi pada saudara, ini orang kenal KTP. Tapi saya katakan ini KTP-ku, ini bagian yang saya perlukan dalam hidup saya. Sekarang mau berpergian kemana-mana KTP, ini juga artinya ada di dompet saya saudara. Ini apa saudaraku sekarang? Ini apa saudaraku? Ini apa Yos? Ini kartu vaksin, bukan ATM ini ya. Ini kartu vaksin. Ya. Tapi ini kartu vaksinku. Ini akan dibutuhkan kalau mau bepergian. Ini bagianku. Sama dengan tadi saya katakan. Itu istriku, dia istriku. Ya, orang Jawa bilang apa?
garwo. Ya, apa garwo saudaraku? Sigaralinowo karena saudaraku. Bagian yang tidak bisa terpisahkan. Demikianlah kiranya saudara dan saya malam hari ini kita menangkap sebuah kebenaran. Seperti doa tadi saudaraku dikatakan, biarlah Tuhan semakin meneguhkan, menguatkan iman kita. Bahwa kita punya gembala yang baik. Dan bukan hanya kita mengenal dia gembala yang baik, tapi dia adalah gembalaku. Dia bagian hidupku. Ya, itu yang Daud rasakan saudara. Bahwa Tuhan adalah bagian dari dirinya. Saudara sekarang buka Mazmur 119 ayat 57. Ya. Mazmur 119 ayat 57 dikatakan, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Jadi bagi Daud betul-betul Tuhan itu bagiannya. Makanya dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Daud bukan hanya sekedar mengenal dia baik, dia berkuasa, tapi dia bagian. Jadi betul-betul dia merasakan karena Tuhan itu bagian dalam hidupnya. Sehingga terhadap firman-Nya, Daud tidak ragu. Terhadap setiap perkataan firman-Nya, itu yang Daud pegang. Sehingga ketika Daud katakan dia gembalaku, bagianku, aku merasakan dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membawa aku ke air yang tenang. Saudara, kalau kita perhatikan juga, satu persatu dari ayat 1, 2, 3, ya, 4, 5, sampai 6, aku lihat ini. Adanya satu progres, satu peningkatan. Kalau Daud di ayat 2 katakan, ia membaringkan aku. Di mana dia katakan dia gembalaku, ia membaringkan aku. Kata ia itu kata ganti orang berapa? Keberapa saudaraku? Kata ia itu kata ganti orang keberapa? Kata ganti orang ketiga. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tapi sekarang saudaraku coba lihat ayat yang keempat. Daud katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Peningkatannya seperti ini. Sebab apa saudaraku? Engkau. Kalau engkau sekarang, engkau itu kata ganti orang keberapa? Kata ganti orang yang kedua. Dia langsung ngomong sama Tuhan. Engkau. Aku pun dalam persoalan, dalam tekanan, dalam masalah. Aku tidak takut. Kenapa? Karena engkau bagianku. Karena engkau tidak jauh dariku. Karena firman-Mu, gadamu dan tongkatmu itu yang menuntun. Sejauh mana tingkatan pengertian, pengenalan saudara dan saya kepada Tuhan. Apakah kita hanya mengenal dia Tuhan, dia gembala yang baik? Biarlah malam hari ini Tuhan betul-betul menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan adalah gembalaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku. Tadi katakan yang terakhir, sehingga apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku diam dalam rumah Tuhan. Betul-betul Tuhan menjadi bagian dalam hidupnya. Amin saudara. Saudara, kita ini ikut siapa? Itu yang akan menentukan kita diikuti apa. Kita itu mengikuti siapa? Itu yang menentukan kita ini diikuti apa. Kalau dilihat dari ayat ini, kalau Tuhan menjadi bagian dalam hidup saudara, engkau mengikut Tuhan sebagai gembala yang memimpin saudara, yang menuntun saudara, menjadi bagian dalam hidup saudara. Firman Allah dengan jelas katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Engkau tidak pernah sendiri. Engkau punya gembala yang punya segala-galanya.
Bapak Ibu yang saya kasihi, betapa indah dan luar biasanya kebenaran firman Allah ini. Daud mengatakan bahwa Tuhanlah yang menggembalakan hidupku. Karena dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Daud tahu betul, bicara tentang konteks gembala, Daud itu ngerti betul kenapa. Karena dia mantan gembala. Dia seorang gembala, dia tahu betul bagaimana dia kepada domba-domba. Nah ini yang Daud juga terapkan dan rasakan. Daud yakin betul, tidak takut betul. Karena dia waktu jadi gembala, ketika domba-domba itu diancam singa dan beruang, dia siap untuk menghadang. Dia siap untuk menghadapi. Saudara, kita ini percaya Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Percaya Tuhan itu punya kuasa. Tapi ketika sesuatu terjadi, kira-kira masih dia ya? Kira-kira iya? Ayo malam hari ini kita ubah. Dalam segala keadaan kita mau katakan, aku percaya karena Engkau menyertai aku. Di tengah-tengah persoalan, Engkau tidak meninggalkan aku. Engkau selalu melindungi aku. Engkau selalu membela aku. Engkau selalu memelihara aku. Amin saudara. Ini Daud. Tuhan yang mengembalakan hidupnya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang mencukupkan. Saudara, sudah selayaknya, seharusnya kita ini punya keyakinan yang kuat bagi orang-orang yang percaya. Kita harus punya keyakinan yang kuat. Jika Tuhan itu gembalaku, kita betul-betul menjadikan Tuhan itu bagian kehidupan kita. Dia yang menyediakan makanan bagiku. Kita harus yakin. Seperti Daud katakan. Ketika Tuhan menjadi bagian dalam hidupnya. Apa yang Daud katakan pertama saudara? Takkan kekurangan aku. Wow, saya sangat diberkati dengan hal ini saudara. Kalau kita betul-betul bisa menempatkan diri kita kepada gembala. Dan dia sebagai gembala dalam hidup kita. Kalau kita mau tergembalakan, digembalakan, dipimpin, dituntun. Percayalah saudara, kalau itu yang kau rasakan, engkau pun akan mengatakan, aku tidak pernah kekurangan. Karena gak mungkin gembala gak ngasih makan domba. Amin saudara. Itu gembala, kita punya gembala. Gembala yang penuh dengan tanggung jawab. Kita punya gembala-gembala yang baik. Dan apakah itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita? Kita tidak akan kekurangan apapun. Dia yang akan membimbing kita. Membawa kita. Dan kalaupun kita sedang berjalan di dalam lembah. Yakin dan percaya. Engkau punya gembala yang setia, tidak pernah tinggalkan kehidupanmu. Engkau. Ketika dalam masalah engkau. Saudara, jika Tuhan menjadi gembala bagi kita, maka kita harus betul-betul jadi domba gembalaannya. Jadi bukan hanya engkau gembalaku yang engkau gembala yang baik. Tuhan gembala yang baik. Tapi Tuhan adalah gembalaku. Berarti kita harus mau jadi domba yang digembalakan. Amin saudara. Dan kalau kita mau belajar lebih jauh lagi. Berbicara tentang gembala. Ya, saudara. Domba yang digembalakan itu mau terhimpun. Kalau Yohanes pasal 10 ayat 16 katakan. Dalam satu kawanan itu satu gembala. Ya sekarang memang banyak istilah yang keren sih. Ya orang sekarang nyebut siapapun juga kalau tahu pendeta itu Pak Gem, Bu Gem ya gitu ya. Ada ya Om Gem, Tegem gitu ya. Kan Tegem jadi Tegem ya. Om Gem jadi Tegem ya. Ya banyak. Tetapi saudara dalam kehidupan bergereja. Saudara kita harus betul-betul menjadi domba yang mau tergembalakan.
Itu berbicara secara sempit, secara luas. Memang kita punya gembala, dia gembalaku. Nah saudara, yang ingin saya tekankan ini. Kalau Tuhan menjadi bagian dalam hidupmu, saudara harus jadi domba yang tergembalakan. Yang betul-betul mau dituntun, mau dipimpin, mau terhimpun. Dan domba itu satu-satunya hewan yang paling nurut, saudara. Dan domba itu, Daud katakan dibawa ke air yang tenang. Sesungguhnya kawanan domba itu selalu tenang. Seperti jemaat GBTI Hope ini, selalu tenang. Haleluya saudara. Saudara, engkau diutus sebagai domba, tengah-tengah serigala, jangan dibalik ya. Jangan jadi serigala tengah-tengah domba. ya. Terhimpun, tenang, itu kawanan domba. Domba itu lemah lembut. Domba itu nurut, saudara. Ya, itu pernah saya saksikan ketika saya ada di Israel sana. Ya, gimana memang domba itu walaupun sekian ratus banyaknya domba, tapi dia itu mengenal suara gembala dan tongkat gembala itu akan jadi satu tanda komando buat mereka. Ya. Dan kalau saudaraku coba baca di dalam Yeskiel 34 ayat 23, 37 ayat 24. Ya, coba Nyu bisa dibantu Om untuk tayangkan ayat ini. Yeskiel 34 ayat 23 dan 37 ayat 24. Saudaraku di sana saudaraku bisa dapatkan kata Tuhan menentukan satu gembala gitu. Nah ini saudara, kalau sudah Tuhan menjadi bagianmu, sudah tidak ada yang lain dalam bagian kehidupan kita. Tuhanlah satu-satunya. Katakan amin saudara. Coba baca itu. Aku akan mengangkat apa saudaraku? Satu orang gembala. Sekarang ayat 37 ayat 24. Ya, ini berbicara kepada tentang Daud ya. Di pasal 34 ini karena Tuhan harus menghadapi gembala-gembala yang jahat itu, yang tidak bertanggung jawab, ya cuman mau ambil hasil dari peternakan itu, tapi dia nggak bertanggung jawab. Nah, sekarang coba lihat ayat 37, pasal 37 ayat 24. Maka, apa dikatakan? Hambaku Daud akan menjadi apa? Rajanya akan, terus apa itu? Mereka akan mempunyai satu. Nah nanti saudaraku lengkapi Yohanes 10 ayat 16. Jadi saudaraku kalau kita katakan Tuhan adalah gembalaku, biarlah hanya Tuhan satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Jangan salah nyanyi ya. Yesus itulah salah satunya. Itu salah saudara. Hanya Yesus satu-satunya. Katakan amin saudara. Jadi dialah satu-satunya. Saudara, kenapa Daud katakan Tuhan adalah gembalaku? Dia bukan hanya mengatakan Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan penuh kuasa, Tuhan hebat, Tuhan penyembuh, Tuhan sumber berkat. Tapi Daud langsung katakan Tuhan gembalaku. Ketika Tuhan menjadi bagiannya, di sana ada penyembuh. Ketika Tuhan menjadi bagian hidupnya, di sana ada sumber berkat. Di sana ada pertolongan. Nah, di sini loh masalahnya saudara. Banyak orang itu yang menjadikan Tuhan hanya sebagai sesuatu yang bersifat yang hari-hari ini banyak orang perlukan, yaitu apa? Suplemen. Dia hanya sebagai tambahan. Kalau perlu baru aku minum suplemen. Kalau enggak, ya enggak usah minum. Saudara, kalau kita hanya katakan, cuman mengenal Tuhan adalah gembala yang baik. Enggak heran, banyak orang ngotot kalau pas perlu. Banyak orang cari kalau pas butuh, kalau enggak. Tapi kalau Tuhan adalah gembalaku, ya di setiap waktu, di setiap saat, aku selalu butuh Tuhan. Karena Tuhan itu bagianku.
Bu Lukman, Bu Sis, Lady. Kan ini semua istri-istri. Terus bapak-bapak di rumah, wis marono mah gak butuh kawan mah. Gak bisa saudara. Saya juga gak mungkin katakan sama istri saya. Karena apa? Karena bagian gak bisa. Ditinggal sehari aja, wah gak tahu telepon bisa terangkat berapa kali kan. Gimana sekarang? Di mana Pak? Ma ngapain di rumah sekarang? Karena bagian gak bisa. Selalu butuh. Demikianlah. Kalau Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita, dalam keadaan apapun, aku selalu butuh Tuhan. Saudara di sini yang seringkali jadi persoalan. Banyak orang kalau sudah nggak ada apa-apa, Tuhan ini seperti Superman. Wah kalau pas kepepet keadaan genting, wah ini Superman penting ini. Ini masa-masa COVID ini. Harus tambah vitamin D, harus tambah suplemen supaya apa? Imunnya, antibodinya. Nanti kalau enggak, ya sudah enggak perlu. Wah ini hari-hari ini aku harus olahraga ini. Tapi kalau enggak, ya sudah. Saudara, banyak orang dalam kehidupan kerohanian, perjalanan hidupnya sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Cuma tahu Yesus gembala yang baik, tapi tidak pernah menjadi bagian dalam hidupnya. Tuhan jadi bagian hidupnya kalau pas perlu. Kalau pas butuh. Apalagi kalau sudah kepepet, nggak ada jalan keluar. Saudara saya mau katakan ya, jangan jadikan Tuhan itu alternatif terakhir. Firman Allah katakan kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Jangan cari yang lain, cari Tuhan dulu. Karena dia menjadi bagianku. Aku nggak bisa. Jadi kalau dia tidak, maka ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Gak pas. Gak enak. Betul? Ada tugas ini. Dapat surat tugas dari pimpinan. Pinang dino Pak. Wah kan gitu ya. Jaswi-swi. Karena bagian. Gak bisa. Amin saudara. Haleluya. Masihkah Tuhan menjadi bagian dalam hidup saudara? Atau cuma kita kenal Tuhan baik, Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber pertolongan. Saat aku butuh pertolongan itu Tuhan sumber pertolongan. Tapi hari ini tidak. Mulai saat ini tidak. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah bagian hidupku. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Saudara jangan hanya cari Tuhan pas membutuhkan. Dalam situasi mendesak terjepit. Saudara sejak kita lahir baru, sejak kita percaya, Yohanes katakan, saudara dan saya itu diberi kuasa. Sebagai apa saudaraku? Anak-anak Allah. Wah meningkat lagi ini saudaraku sekarang berbicara hubungan Tuhan, Bapa dengan anak. Sejak saudara percaya, maka saudara tidak hanya mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita mengatakan bagi kita saat ini yang sudah percaya, sudah lahir baru, kita akan mengatakan dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Bukan hanya Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi enggak. Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku satu-satunya. Enggak ada yang lain. Saudara kita harus sampai di titik ini. Kita harus sampai di satu titik bahwa kita menjadikan Tuhan bagian dalam hidup kita. Sehingga seperti yang dikatakan di Mazmur 119, bagianku adalah Tuhan. Sehingga dia pegang setiap perkataannya. Karena dia kenal betul apa yang Tuhan omong, janjinya itu pasti digenapi. Apalagi kalau sudah mengenal, ya berbicara antara bapak dan anak. Nah, berbicara bapak dan anak saudara. Galatia 4 ayat 7, saya bacakan Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu, katakan sama-sama. Kamu bukan lagi
hamba. Melainkan apa saudaraku? Anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Anak. Kalau Tuhan bagian dalam hidup kita anak. Dia Bapa. Dan apa yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi katakan sama-sama, Bapamu yang di surga, ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau Tuhan ngomong, kalau kamu yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik buat anak, manusia yang masih ada jahatnya itu tahu memberi yang terbaik buat anak, apalagi Bapamu di surga. Dan saya coba memikirkan gini saudaraku ya. Jika kamu yang jahat, Tuhan kan ngomong, kalau ada orang yang jahat aja, tahu memberi yang baik, terus kemudian bagaimana ya dengan yang jahat dan tidak mau tahu memberi yang baik untuk anak-anaknya, itu mau disebut apa? Saudara, kemarin saya mengikuti sosialisasi tentang kekerasan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, juga tentang tindak pidana penjualan perdagangan orang itu ya. Nah, salah satu pemapar katakan ada peristiwa, ada seorang ayah harus masuk ke penjara urusan dengan pihak berwajib karena apa? Anaknya dibenturin tembok, saudara. Ketika anaknya meminta sesuatu. Saudara, dijauhkan Tuhan yang demikian dari kehidupan orang yang percaya. Saudara, kalau sampai yang jahat aja kepada anak itu yang normal tahu memberi yang baik. Bayangkan kalau ada orang yang jahat gak mau tahu, wah itu mau dikatakan seperti apa saudara? Tapi kita bersyukur kita punya Bapak yang begitu baik. Saudara, dikatakan di dalam Matius 6 ayat yang 8. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Wow, lengkap. Kalau kita anak, kita punya Bapak. Belum ngomong, Bapak sudah tahu. Katakan amin saudara. Kalau dia menjadi bagian kita. Belum saudara ngomong bukan berarti gak usah ngomong. Enggak. Kalau saudara lihat di Matius 7 ayat 9-11, tetap disuruh apa? Carilah, ketok dan ya cari, terus apa lagi ya? Ya kamu akan mendapat. Saudara, itu bicara tentang ya kita harus berdoa. Tapi luar biasanya kalau Tuhan jadi bagian kita, percaya saudara. Kita belum ngomong yang ada di hatimu, Tuhan itu lo tahu saudara. Malam hari ini apa yang sedang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi keperluan saudara? Berapa banyak kau yang percaya Bapamu tahu yang kau perlukan. Saudara, kalaupun ya Daud pernah mengalami ini juga. Matius 27 ayat 10. Coba baca, Matius 27 ayat 10. Ya. Matius 27 ayat 10 firman Allah katakan demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud pernah dilupakan. Padahal Tuhan pilih Daud. Manusia lupakan dia. Manusia tidak hiraukan dia. Bahkan ayahnya sendiri lupa. Kalau enggak Samuel tanya, ini, cuman ini toh anakmu laki-laki. Lupa, masih ada satu di ladang itu. Panggil. Ternyata dia yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, orang boleh lupakan saudara.
Orang boleh abaikan saudara. Orang boleh tidak anggap saudara. Tapi engkau adalah anak dari Bapa yang mengasihi saudara. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Kalau di dalam bahasa Indonesia ya, masa kini, terjemahan bahasa masa kini, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Allah akan memelihara aku. Saudara, kalau Tuhan menjadi bagian kita, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan menyambut saudara. Tuhan memelihara saudara. Di dalam firman Allah yang hidup katakan, Tuhan yang menghibur kita. Bagaimana Yesus di dalam hidup saudara? Apakah hanya sekedar kita kenal Tuhan Maha Kuasa? Tuhan Gembala yang baik? Tapi biarlah kita sama-sama katakan malam hari ini, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah bagian dalam hidupku. Saudara, engkau punya Bapa yang sangat sayang. Saya akan tutup dengan Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berapa banyak kau yang percaya Tuhan sangat sayang kepada saudara. Dia Bapa yang begitu mengasihi dan menyayangi kita. Malam hari ini, biarlah firman Allah menjadi berkat buat kita semua. Engkau yang mungkin sedang dalam ketakutan, keraguan, kebimbangan. Saudara, kalau Yesus menjadi bagian dalam hidupmu, Yesus adalah gembalamu. Kita katakan Yesus adalah gembalaku. Percayalah saudara, di sana ada pemeliharaan, di sana ada pertolongan, di sana ada perlindungan, di sana ada penghiburan, di sana ada kesembuhan, di sana ada berkat yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan kenal anak-anaknya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, janji-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Sekali lagi ajarku ya Tuhan,
haleluya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku memuaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Haleluya. Kau gembala yang baik, ku tak ragu, ku tak bimbang. Oh Bapakku yang baik, ku serahkan hidupku. Kau yang memimpin, kau yang menuntun. Yesus, kau yang mengawal hidupku, memberkatiku. Haleluya. Ialah Bapa Padanasu, cerita kaya namu. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Bapakku, kau sungguh baik. Bapa, terima kasih. Ila tak kaya nama Yesus, ila tak kaya nama, ila rasa, ila maya nama. Haleluya. Tuhan Yesus, kau Bapakku yang baik. Haleluya. Haleluya. Ya nasib dikaya lama ya 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 lama sini tak kaya lama ya mu, kebajikan kemurahan yang mengikutiku. Tuhan baik, terima kasih. Tak dibiarkan sendiri, kau pengawas dalam hidup kami, kau yang menuntun langkah kami, kau komandan dalam hidup kami, kau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Ku tak takut Tuhan, ku tak bimbang Tuhan, karena Engkau Tuhan kepalaku, takkan kekurangan aku. Engkau segalanya bagiku. Tuhan Yesus baik, terpujilah nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam hidup Amin. kami. Amin. Engkaulah penopang dalam hidup kami. Engkaulah pemilik jiwa kami. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan, kami tidak akan dibiarkan Tuhan Amin. kekurangan. Karena mata Tuhan tidak pernah terlelap. Engkau penjaga yang setia dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberikan apa yang terbaik buat kami. Haleluya. Di dalam Tuhan selalu ada kecukupan. Amin. Di dalam Tuhan tidak pernah ada kekeringan. Amin. Di dalam Tuhan selalu ada pemeliharaan. Amin. Amin. Tuhan ampuni bila ada hal yang tidak berkenan di hadapan Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus. Kami bukan hanya sekedar percaya Ya, bahwa Engkau gembala yang baik, tapi Engkau adalah bagian dalam hidup kami. Kami tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Ya, amin. Engkau gembalaku, Engkau Tuhanku, Engkau juru selamatku. Amin. Tidak ada yang lain ya Amin. Tuhan. Amin. Maka di dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Engkau Tuhan Allah yang setia. Haleluya.
Manusia bisa lupakan kami. Manusia bisa tidak mau tahu dalam hidup kami. Tapi Engkau selalu tahu apa yang kami perlu. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat perhimpunan malam hari ini, persekutuan malam hari ini. Terima kasih buat hamba-hamba Allah yang usah melayani. Worship team, musik, multimedia, semuanya diberkati, diurapi Tuhan. Kami bukan melayani manusia, tapi yang kami layani adalah Gembala yang baik. Raja di atas segala raja. Dan Kau juga tahu Tuhan, setiap pribadi yang malam hari ini, dimanapun mereka berada, Engkau tahu hati mereka. Mungkin tidak terucap di bibir mulut mereka. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat umat-Mu. Jaga lindungi sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat malam kami percaya firman-Mu, pegang janji-Mu Tuhan. Di saat kami tidur, Tuhan memberkati kami. Malaikat Tuhan berkemah di sekitar rumah kami. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Bangsa ini pun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau cinta Indonesia Tuhan. Engkau cinta kota Jombang Tuhan. Berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, sampai bupati yang kami kasihi, sampai jajaran yang terendah. Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah sama lain. Kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan Kau sertai setiap langkah perjalanan kami. Boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Dan sebelum kami berpisah, hamba minta Tuhan, limpahkan curahkan berkat-Mu turun atas umat-Mu. Angkat kedua tangan-Mu dengan iman. Seperti iman-Mu, jadilah dalam hidup-Mu. Diberkati Tuhan seluruh aspek hidup-Mu. Tuhan angkat hidup-Mu jadi kepala. Engkau bukan ekor. Engkau tetap naik, tidak akan turun. Kekasih Tuhan, kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidup-Mu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.